yang sederhana saudara dengan judul yang terbesar. Mari kita buka Injil Markus pasal 9 ayat 31 sampai 37. Saya akan membaca ayat 31, saudara 32. Demikian kita saling bergantian saudara. Injil Markus pasal 9 ayat 31 sampai 37. Sebab ia, yaitu Yesus, sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Silakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Kemudian ia membawa anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia, Bapa, yang mengutus aku. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tahu cerita mengenai pertengkaran murid-murid Yesus ini, saudara ya. Karena cerita murid-murid Yesus mempertengkarkan siapa yang terbesar, ya, mempertengkarkan nanti kalau kerajaan Allah datang, siapa yang akan mendapatkan kedudukan paling tinggi. Itu kalau saudara baca kitab-kitab Injil ya dengan teliti, maka kita akan menemukan berkali-kali murid-murid Yesus meributkan masalah ini. Sekali lagi berkali-kali, nggak cuma satu kali. Saudara bisa baca di Injil Matius, di Lukas, mereka berkali-kali meributkan masalah siapa yang paling hebat, siapa yang paling besar, dan siapa yang kedudukannya paling tinggi dari antara murid-murid saudara. Nah, karena ini peristiwa dicatat berkali-kali, berarti ini memberitahu kepada kita sebuah kuatnya godaan untuk punya ambisi pribadi yang tidak kudus atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua adalah murid-murid Yesus. Itu sebabnya kita juga harus waspada, saudara, supaya kita tidak sampai jatuh dalam ambisi pribadi yang menjauhkan kita dari Tuhan dan rencananya. Nah, apa itu ambisi? Saudara, saya coba cari di Google, saudara ketik di Google, ambition, itu akan diberitahu a strong desire to do or to achieve something, ya, typically requiring determination and hard work, desire and determination to achieve success. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama mengenai apa yang Yesus ajarkan mengenai ambisi. Bagaimana kita mengelola ambisi menurut Yesus Kristus, ya, saudara. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat 31 dan 32 tadi, maka kita dapat menemukan alasan kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu bisa memiliki ambisi pribadi yang tidak kudus, ya, atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya baca sekali lagi. Yesus itu sedang mengajar, berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dibunuh dia akan bangkit. Nah, perhatikan saudara, murid-murid tidak mengerti perkataan itu dan mereka segan.
Mereka nggak mau bertanya, padahal mereka nggak ngerti. Apa yang Yesus katakan itu mereka nggak paham. Tapi mereka nggak mau nanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar sebuah prinsip yang penting, bahwa pada saat Yesus sedang memberitahu rencana Allah dalam hidup Yesus, bahwa dia akan ke Yerusalem untuk memenuhi rencana Allah, di mana dia akan mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid Yesus tidak mau tahu tentang itu, karena mereka sedang asik memperbincangkan tentang ambisi yang ada di dalam diri mereka. Ya. Jadi mereka tidak tahu dan mereka tidak mau tahu rencana Allah dalam hidup Yesus. Itu sebabnya tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kepada Yesus. Malahan kalau kita lihat di ayat berikutnya, Yesus yang bertanya kepada mereka, apa yang kalian tadi perbincangkan? Saudara bayangkan, Yesus itu maha tahu. Tapi dia bertanya kepada murid-muridnya, apa sih yang kalian sedang perbincangkan? Aku ini lagi ngomongin rencana Allah. Aku sedang memenuhi rencana Allah. Tapi ironinya, gak ada satupun dari murid Yesus yang mau tahu dan peduli dengan rencana Allah dalam hidup Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sebuah hal yang penting, ya. Kalau kita tidak tahu rencana Allah, atau kalau kita nggak mau tahu, kita nggak peduli dengan rencana Allah, maka itu akan memberi ruang untuk ambisi yang salah membelenggu hidup kita. Saya ulangi, pada saat kita tidak tahu dan kita nggak mau tahu rencana Allah dalam hidup kita, maka itu akan memberi ruang untuk ambisi yang salah atau tidak kudus membelenggu kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus, saudara ya, yang saya juga ambil dari Google. Dikatakan, when we are at the bottom of the mountain, we climb so hard to get on the top, but once we are on the top, we find nothing. Saudara, pada saat kita tidak tahu tujuan Tuhan menciptakan kita, kita nggak tahu apa maksud Tuhan, untuk apa kita ada di dunia ini, kita nggak tahu panggilan Tuhan buat hidup kita secara pribadi, maka sekalipun kita mengejar pencapaian-pencapaian, bahkan kita berada di tempat yang paling tinggi, sebuah tempat yang paling tinggi, kita sudah ada di situ, tapi kita tetap akan merasa empty. Kita akan merasa kosong, hampa, nothing. Tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Padahal kita sudah mencapai, kita sudah ada di atas, saudara. Tapi kita tetap kecewa dengan hidup ini. Hati-hati. Banyak orang mengejar kebahagiaan, tapi mereka nggak pernah bisa menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Amin. Ada sebuah quotes yang bagus dari Bapak Gereja bernama Augustine yang berkata, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart are restless until they rest in you." Saudara, kita itu diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, karena kebahagiaan bukan tujuan, tapi kebahagiaan adalah akibat dari seseorang yang hidup di dalam Tuhan. Dan hanya di dalam Tuhan kita menemukan kepuasan, kesenangan, ketenangan yang sejati, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Amin, saudara. Ini sebuah konsep yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, untuk kita peduli akan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak dibelenggu oleh ambisi-ambisi pribadi, hawa nafsu yang gak ada habisnya,
Manusia itu punya hawa nafsu yang gak ada habisnya, saudara. Gak ada puasnya, sampai ke liang kubur pun mereka tetap tidak pernah puas. Karena memang natur berdosa manusia, rusak relasi dengan Allah. Itulah yang membuat hati manusia hampa dan kosong. Dan mereka hanya bisa menemukan kepuasan, kepenuhan hidup itu ketika mereka ada di dalam Sang Pencipta. Ketika mereka menghidupi tujuan Sang Pencipta atas kehidupan mereka, saudara. Nah, tapi untuk bicara mengenai hal ini, sekali lagi, hal ini merupakan sesuatu yang bersifat pilihan, saudara. Ada banyak orang bilang, saya nggak punya waktu. Nah, sering ya kita dengar orang ngomong begitu ya. Saya nggak punya waktu, saudara. Sebetulnya ketika orang itu bilang, saya nggak punya waktu, kita semua tahu waktu itu sama. Satu hari berapa? 24 jam, betul? Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak punya waktu, itu dia sedang bicara bahwa hal ini nggak penting buat hidup saya. Karena kalau itu penting buat hidupnya, dia pasti selalu punya waktu. Itu bicara soal prioritas. Halo? Amin. Saudara ada di tempat ini, di tengah musim panas, yang sangat amat panas, saudara ya. Dan gereja ini udah nggak sama dengan waktu kita 7 tahun ada di Namdemon yang begitu keluar exit 6 langsung ketemu, nggak perlu berjalan jauh atau di Inditok, Sincon, begitu keluar exit 1 sudah tinggal jalan 2-3 menit langsung nyampe. Sekarang saudara, saudara nggak bisa secepat itu ya, naik transportasi umum bisa langsung ada di gereja ini, dan ini cuaca panas saudara. Bagi sebagian orang nanti aja deh ke gereja kalau suasananya udah sejuk gitu ya, sebentar lagi bulan Oktober, nah itu baru rame tuh ya, apalagi kalau udah menjelang Desember, mau Natalan gereja rame, Paskah April, gereja rame sudah. Ya, tapi kalau misalnya mingguan, gak banyak orang yang mau hadir, dan mereka bisa memberikan 1001 alasan. Ya alasannya banyak, tapi intinya gak punya waktu. Sebenarnya bukan gak punya waktu, saudara, karena toh ada orang-orang yang tiap minggu setia. Bahkan ada dari teman-teman kita di Hansa, teman-teman kita di Danpuk yang jaraknya 2,5 jam, ya 1,5 jam. Mereka tiap minggu datang ke sini. Mereka selalu punya waktu. Karena ini persoalannya persoalan prioritas. Halo, bukan soal gak ada waktu, tapi penting atau tidak penting hal itu dalam hidup kita. Halo, amin. Saya pasti ngerti lah maksud saya. Sesuatu yang kita anggap penting, yang kita cintai, pasti kita utamakan. Berapapun harga yang harus kubayar, istilahnya. Berapapun harga yang harus kubayar, kalau itu penting buat hidupku, aku akan jalani, saudara. Karena kita semua punya waktu yang sama. Sekali lagi, ini bicara soal prioritas. Nah, saya mau ajak kita belajar hal yang sederhana, saudara, dalam kehidupan kita, yaitu 2 cara yang Tuhan Yesus ajarkan, dan ini bisa menjadi sebuah prinsip yang penting untuk kita bisa bebas dari ambisi-ambisi daging, dari hawa nafsu diri yang gak ada habisnya, yang gak pernah merasa cukup gitu ya. Manusia itu ngeri, gak pernah merasa cukup, saudara. Terus kurang terus ya, sampai kapanpun gak pernah ada di tingkat cukup manusia itu. Dan kalau kita ladenin terus, hidup kita nggak pernah puas dan bahagia. Nah, hari ini kita mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita bisa mempergunakan waktu yang singkat ini, saudara, waktu yang ada dalam hidup kita. Kita mengambil itu jadi sebuah prioritas, yaitu rencana Tuhan. Itulah yang akan aku kerjakan. Rencana Tuhan, itulah yang akan aku hidupi. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang akan aku selesaikan dalam hidupku. Katakan amin. Kalau kita sibuk dengan rencana Tuhan, kalau kita sibuk menggunakan waktu kita untuk mengejar dan menyelesaikan kehendak Tuhan, kita nggak akan terjebak untuk jatuh dalam dosa-dosa yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita sibuk dengan rencana Tuhan, kita sibuk dengan kehendak Tuhan, kita nggak akan sibuk dengan dosa-dosa yang membuat hidup kita semakin jauh dan semakin kering di dalam dunia ini, saudara. Saya berdoa tidak ada satupun dari antara kita yang keluar dari rencana Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan, karena terjebak dalam ambisi daging di dunia ini yang gak ada habisnya. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang mengalami Tuhan setiap hari karena kita mengejar dan mau menyelesaikan rencana kehendaknya dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini ada 2 cara yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita bisa mengatasi ambisi yang tidak kudus
ya. Punya ambisi itu boleh, saudara ya, tidak salah. Tapi ada ambisi kudus dan ada ambisi yang tidak kudus. Ambisi kudus adalah ambisi yang sesuai rencana kehendak Tuhan. Ambisi yang tidak kudus adalah ambisi yang membuat kita jauh dari Tuhan dan kehendaknya. Nah, saya berdoa supaya apa yang Yesus ajarkan ini sesuatu yang sangat simpel, dan saya pikir saudara pun pasti sudah tahu, tapi kita mau kembali mengulangnya ya saudara ya, karena penting untuk mengulang terus apa yang Yesus ajarkan supaya hidup kita makin serupa dengan Dia. Yang pertama saudara, Yesus mengajarkan cara pertama untuk kita bisa mengatasi ambisi yang tidak kudus adalah kita harus menjadi yang terakhir dan pelayan. Katakan menjadi yang terakhir dan pelayan. 2, 3. Menjadi yang terakhir dan pelayan. Coba saudara, saya nggak mau uraikan dulu. Saudara kalau dengar prinsip ini gimana hatimu? Menjadi yang terakhir. Terganggu nggak? Menjadi pelayan. Coba ini bisa mendiagnosa nih ya. Ini bisa mendiagnosa ya, spiritual check up lah. Ya, ketika saudara mendengar kata kamu menjadi yang terakhir, kamu menjadi pelayan, saudara terganggu nggak dengan kalimat itu? Ya nggak perlu angkat tangan lah ya. Tapi kalau saudara terganggu dengan kalimat itu justru menandakan saudara sedang hidup dalam ambisi yang kudus. Ambisi yang tidak kudus, ambisi yang salah. Tapi kalau saudara tidak terganggu dengan kalimat tersebut, itu berarti saudara dan saya hidup dalam ambisi yang benar, ambisi yang kudus di dalam Tuhan. Halo, amin. Sekali lagi, kalimat menjadi yang terakhir dan pelayan ini menjadi sebuah kalimat diagnosa. Apakah kita punya ambisi yang kudus atau kita punya ambisi yang tidak kudus? Taunya dari mana? Terganggu nggak saudara dengan kalimat itu? Karena kalimat itu tidak populer di dunia ini. Bahkan mungkin bukan hanya tidak populer, tapi bertolak belakang, berkebalikan, berlawanan dengan apa yang dunia kita ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan ini kontradiktif sepenuhnya. Saya harus katakan kontradiktif dengan apa yang dunia ajarkan melalui media sosial, melalui lingkungan di mana saudara berada tiap hari. Saudara, kita harus mengakui ini kalimat sama sekali tidak populer. Ya. Dan mungkin ada banyak orang menganggap kalimat ini adalah kalimat bodoh. Hanya orang bodoh yang mau menjadi yang terakhir, dan hanya orang bodoh yang mau menjadi pelayan bagi orang lain. Ya, itu orang lemah, itu orang bodoh, gitu ya. Itulah yang diajarkan oleh dunia. The choice is yours. Saudara mau ikut Yesus atau saudara mau ikut dunia? Ya, pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara mau ikut Yesus, mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Mari kita lihat ayat 35, saudara ya. Yesus berkata begini kepada murid-muridnya yang lagi berantem gitu, yang lagi ribut gitu, ya, murid-muridnya yang lagi bertengkar soal ambisi mereka dan gak peduli dengan rencana Allah dalam hidup Yesus. Yesus bilang gini, jika seseorang ingin menjadi, dalam bahasa Inggrisnya, the first. Jika seorang mau jadi yang pertama, dia harus jadi yang terakhir. Last of all and servant of all. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari sini saya melihat Tuhan Yesus itu menarik ya. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu mau jadi yang terbesar, kamu mau jadi yang terdepan. Oke, saya kasih tahu jalannya. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang, ini menarik ya. Tuhan Yesus tidak melarang murid-muridnya menjadi yang terbesar, terkemuka, atau menjadi yang the first, menjadi yang pertama. Tuhan Yesus tidak larang loh, karena Yesus bilang kalau kamu mau, aku kasih tahu jalannya. Oke, betul? Jadi tidak masalah. Tapi ini yang Yesus ajarkan. Kalau kamu mau jadi yang pertama, kamu mau jadi yang terbesar dan terkemuka, kamu harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Ini bikin pikiran murid-murid kayaknya gitu ya, meledak. Apaan sih gitu ya, mau jadi yang pertama harus jadi yang apaan gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang kita harus tahu latar belakangnya ya. Jadi memang dalam kultur budaya Yahudi ya pada waktu itu, saudara, jadi orang-orang itu memang punya kecenderungan
beda nih sama sekarang. Punya kecenderungan kalau mau duduk itu selalu di depan. Ya nggak seperti budaya kita ya. Kalau budaya kita kayaknya semua ikut Yesus ya. Kita semua pilihnya di belakang. Tapi kalau orang-orang Yahudi, saudara, sekali lagi zaman itu ya, zaman itu, kalau mereka selalu cari kursi yang di depan. Karena kursi yang mereka berebut, saudara, mereka rebutan untuk bisa berada di posisi duduk yang paling depan. Itu dalam budaya Yahudi pada waktu Yesus ya, pada zaman Yesus maksud saya. Udah beda sama zaman kita. Nah, kenapa? Ada alasannya. Karena orang yang duduk paling depan, ya, itu simbol orang itu layak untuk dihargai, dihormati. Jadi itu sebuah simbol kesombongan, keangkuhan, kebanggaan diri, saudara. Makanya kenapa mereka berebut untuk berada di depan. Nah, itu latar belakangnya seperti itu. Dan Yesus bilang, kalau kamu mau seperti itu, kamu harus berada di posisi yang paling belakang. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang perlu kita pikirkan ya, dan mungkin kita bisa diskusikan, saudara ya. Karena kalau kita mau jadi yang pertama, kita harus ada di yang terakhir. Ya. Ini kayaknya menarik untuk didiskusikan aplikasinya bagaimana, saudara ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, saya yakin seperti ini. Tuhan Yesus itu tahu betul natur berdosa manusia. Dan Tuhan Yesus itu mau merestorasi paradigma manusia berdosa yang udah menyimpang dari rencana Tuhan. Makanya ada banyak kalimat-kalimat Yesus itu yang bikin kita tuh mikir, dan mungkin itu juga akan mengusik dan mengganggu kenyamanan daging kita, saudara ya. Kalimat-kalimat itu terkesan kontroversial gitu ya, terkesan sesuatu yang gitu. Kenapa? Karena saya yakin begini, Yesus tahu manusia pertama itu jatuh dalam dosa itu bukan masalah mereka makan buahnya, saudara. Bukan sekedar karena makan buah yang dilarang, bukan. Tapi manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mau mengambil otoritas Allah dalam diri mereka. Mereka mau jadi Tuhan. Halo, betul? Mereka mau jadi Tuhan. Karena kalau mereka jadi Tuhan, maka mereka bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi yang menentukan ini baik, ini buruk, itu bukan Tuhan. Saya yang menentukan. Karena yang paling utama itu saya, bukan Tuhan. Itu natur berdosa. Itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah yang dilarang, karena mereka mau jadi Tuhan. Mereka nggak mau nurut sama perintah Tuhan. Mereka maunya Tuhan yang nurut sama mereka. Mereka maunya mereka yang jadi yang utama, saudara. Itu natur manusia berdosa. Dan Yesus tahu itu. Dan itu juga yang diributin sama murid-muridnya. Makanya Yesus kasih kalimat ini. Yesus datang ke dunia memang untuk merestorasi paradigma yang salah tentang rancangan Tuhan. Yesus datang supaya manusia berdosa itu percaya kepada Yesus dan kembali hidup dalam rancangan Tuhan yang semula. Karena rancangan Tuhan yang semula adalah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu rancangan Tuhan. Dan itu yang dikerjakan, digarap oleh Yesus, saudara, untuk setiap orang. Dan saudara dan saya termasuk, karena kita adalah murid-murid Yesus. Amin. Kita gampang ngomongnya, tapi prakteknya nggak mudah. Karena dunia ini mengajarkan yang utama itu adalah kita. Kitalah yang very important person. Kita. Jadi orang lain justru yang harus ikutin keinginan kita. Kenapa orang berantem? Siapa pernah berantem? Atau siapa yang sering berantem? Alkitab berkata di Yakobus, kenapa banyak orang bertengkar? Karena mereka punya keinginan yang tidak dipenuhi. Ya. Ketika seseorang mempertahankan keinginannya yang harus diikutin, itu ambisi. Dan ambisi pribadi itulah musuh kebersamaan. Saudara bisa berinteraksi dengan orang, tapi pasti akan ribut. Saudara berbenturan dengan keluarga, berbenturan dengan teman, berbenturan di gereja, berbenturan di kampus, berbenturan di tempat kerja, berbenturan juga. Saya bukan mengatakan sebagai manusia kita nggak bisa berbenturan. Sebagai manusia kita bisa konflik. Kita bisa berbenturan karena kan ada perbedaan latar belakang, perbedaan cara berpikir, perbedaan kepentingan. Tapi kalau orang itu sudah merasa dirinya yang paling utama, itu nggak akan bisa harmonis dengan orang lain. Nah, ini bisa ngecek juga kehidupan kita. Nggak akan pernah bisa harmonis karena dia maunya, dia yang mengontrol orang lain, mengikuti apa yang dia inginkan. Dan ketika orang lain tidak mengikuti apa yang dia inginkan, maka dia akan
meributkan hal itu, ya dia akan bertengkar, saudara, dengan orang itu. Tidak akan ada keharmonisan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sebuah prinsip yang penting, saudara ya. Dan kalau kita murid-murid Yesus, Yesus memang mengajarkan kehidupan yang melayani. Karena dia memberikan teladan di Markus pasal 10 ayat 45, saudara. Mari kita baca, ini ayat terkenal sekali. Mari kita baca, 2-3. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Waduh, ini kalimat merestorasi paradigma manusia, saudara. Ini benar-benar merestorasi, memulihkan ya nilai-nilai dunia yang selama ini mungkin cukup mengakar dalam hidup kita. Saya nggak tahu mengakar atau tidak ya, saudara ya. Tergantung saudara terganggu atau tidak dengan kalimat ini. Kalau tidak terlalu terganggu, puji Tuhan, berarti nilai-nilai dunia tidak terlalu kuat dalam hidup saudara. Saudara punya nilai-nilai firman yang lebih kuat. Haleluya. Tapi ada banyak orang Kristen yang terganggu dengan kalimat ini, saudara ya. Mereka Kristen, tapi mereka terganggu dengan kalimat ini. Karena mereka udah dicekokin sama nilai-nilai dunia. Kamu itu yang terutama, kamu itu yang segala-galanya ya. Kamu yang paling pintar, paling cakep, paling keren, paling deh, kata paling itu, saudara, itu berbahaya sekali. Karena itu sudah menciptakan kesombongan, ya, keangkuhan di dalam diri manusia. Nah, Tuhan Yesus memberikan paradigma yang baru tentang hidup ini. Ya, kita lagi di tahun paradigma yang baru ya, tahun 2022 ini Pak Niko, Bapak Rohani kita mengatakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Nah, ini adalah sebuah paradigma yang perlu kita hidupi, saudara. Kalau saudara murid Yesus, sekali lagi, kalau saudara murid Yesus, maka otomatis kita akan mengikuti teladan Yesus. Katakan amin. Kalau kita murid, sama seperti Yesus melayani, demikian juga kita mau melayani. Kita mau melayani sama seperti Yesus melayani. Kita melayani karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Kita mengasihi karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita. Amin. Jadi yang pertama kali memulai itu bukan kita. Yang pertama kali memulai itu adalah Tuhan. Dan kita hanya mengikuti jejaknya Tuhan karena kita sudah dipenuhi dengan kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Nah, saudara, Filipi pasal 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi boleh nggak memperhatikan kepentingan sendiri? Halo? Boleh. Ya, boleh. Karena Rasul Paulus juga tulis, tiap-tiap orang janganlah memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini ya. Jadi memperhatikan kepentingan sendiri oke lah, secara natural otomatis seperti itu. Tapi ingat bahwa hidup ini bukan terus berbicara tentang kita, tapi hidup ini berbicara tentang Tuhan dan sesama. Karena hukum yang terutama adalah loving God and loving people. Kalau saudara mau hidup saudara dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan yang sejati, maka marilah kita hidup di rencana Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain, saudara. Ini adalah poin pertama. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada saudara secara pribadi. Karena kalau bicara pelayanan itu sangat luas. Ya, jadi dimensi dalam pelayanan itu bukan hanya di dalam gedung gereja seperti ini. No. Ya, pelayanan itu sangat luas. Karena pelayanan itu artinya kita memberi diri kita untuk Tuhan bekerja, berkarya melalui kita. Jadi sekali lagi pelayanan itu artinya kita membuka hati kita untuk Tuhan memakai, bekerja, berkarya melalui diri kita. Amin, saudara. Jadi ini sangat luas sekali dampaknya. Dimanapun kita bisa melayani. Di keluarga kita bisa melayani. Di kampus saudara bisa melayani. Di tempat kerja saudara bisa melayani. Ya, di gereja apalagi karena ini tubuh Kristus. Kalau kita cinta kepala gereja, kita pasti cinta sama tubuhnya. Kenapa orang-orang muda ini melayani di gereja? Karena kita cinta Kristus. Kita cinta tubuh Kristus. Ya, itu sebabnya saya bersyukur sekali saudara usia masih pada muda, tapi saudara mau melayani karena saya percaya kita semua cinta tubuh Kristus.
Kita cinta Kristus. Amin, saudara. Tapi sekali lagi pelayanan bukan hanya bicara aktivitas gereja. No, pelayanan itu sangat luas dimensinya. Oleh karena itu saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada saudara kebutuhan-kebutuhan apa yang saudara lihat di keluarga saudara, di kampus saudara, di tempat kerja saudara, di antara orang-orang yang saudara kenal, atau di BIC Korea ini. Ketika saudara di BIC, saudara lihat ada kekurangan di gereja ini. Itu Tuhan bicara. Aduh, kok BIC orangnya kurang ramah ya. Misalnya contoh ya. Aduh, saya ke BIC kok orangnya kurang ramah. Nah, itu berarti Tuhan lagi bicara. Ada sebuah kebutuhan bahwa gereja ini butuh pemerhati, saudara, berarti ya, butuh pemerhati. Karena saudara merasa ada sesuatu yang nggak beres nih, ada sesuatu yang kayaknya kurang ini di contoh ya di gereja ini. Ya, saudara, itu tidak kebetulan. Tuhan panggil saudara ya untuk menjadi pemerhati, dan itu memang belum ada pelayanan officially tentang hal itu, saudara ya. Dan sekali lagi tentu berbeda-beda. Ada orang yang bilang, wah, gereja ini sound systemnya kurang, misalnya contohnya ya, atau main musiknya kurang gitu ya. Aku mau available, aku mau tersedia untuk Tuhan pakai melalui aku boleh jadi berkat. Ya, saudara bisa lihat, mungkin bukan hanya di gedung gereja lah, tapi dimanapun saudara lihat ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi, dan saudara lihat itu, orang lain nggak lihat, saudara yang lihat, itu berarti Tuhan panggil saudara di bidang itu untuk saudara melayani, menjawab kebutuhan, menjadi berkat di bidang itu. Katakan amin. Nah, saya berdoa saudara Kudus bicara kepada setiap saudara ya. Kalau Tuhan bicara untuk melayani di gereja ini, boleh hubungi saya setelah ini ya. Tapi kalau Tuhan tidak mendorong saudara, nanti Tuhan bicara di aspek yang lain, saudara juga kita dukung sepenuhnya. Nah, kita adalah garam dan terang buat dunia ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, yang simpel aja saudara. Saya belajar Tuhan Yesus mengajar kita untuk menerima yang dianggap hina. Ini apa begini? Oke, saya akan jelasin kepada saudara ya. Ayat 36 sampai 37, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, kata Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia, Bapa di surga, yang mengutus aku. Ini bukan ayat untuk pelayanan sekolah minggu, bukan. Sering dipakai ya, tapi ada latar belakangnya saudara ya. Ada latar belakangnya Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini. Kalau saudara perhatiin tadi ayat 35, Tuhan Yesus kan bilang kamu harus jadi pelayan bagi semua orang. Saya ulangi, pelayan bagi semua orang. Secara natural kita gampang melayani orang-orang yang layak dilayani. Saya ulangi, secara natural melayani orang yang layak dilayani itu nggak susah buat kita. Maksudnya jadi oke. Kalau ada orang yang udah menguntungkan kita, orang itu menguntungkan kita, memberi keuntungan kepada kita, ya, orang itu berbuat baik, banyak berbuat baik sama kita, otomatis kita mau balas jasa dia. Ada istilah balas jasa, ada istilah balas budi, ada istilah balas budi, balas jasa. Itu ya, dua itu. Benar nggak? Kalau nggak susah untuk kita melayani orang yang sudah melayani kita, atau nggak susah untuk kita melayani orang yang memberikan keuntungan secara keuangan. Kalau orang kasih duit banyak, aduh saudara, silakan, wah kita akan servis benar-benar, nggak susah. Itu juga pelayanan di dunia begitu kan, pelayanan diamond, gold itu kenapa? Ininya, makin bayarannya mahal, kita akan layani secara excellent karena dia bayar kita dan dia bayarnya mahal. Jadi orang-orang itu layak untuk dilayani, nggak susah, nggak ada susahnya sama sekali. Orang itu menguntungkan kita kok, betul nggak? Iya. Tapi yang Yesus ajarkan kita disuruh melayani semua orang. Berarti juga termasuk orang-orang yang kita anggap tidak layak untuk dilayani. Orang yang nggak menguntungkan kita sama sekali. Orang yang kita nggak suka bahkan. Ya kalau melayani orang yang kita suka, ya elah.
gampang, apalagi melayani orang yang kita cinta. Ya, elah, kalau orang lagi pacaran, saudara, aduh, itu surfingnya luar biasa, iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kita nggak suka, orang-orang yang kita anggap nggak layak ini orang dilayani? Gimana, saudara? Nah, menurut saya Tuhan Yesus itu keren. Dia ambil anak kecil, dan dia bilang kalau kamu melayani anak kecil, kamu menyambut aku, kata Yesus. Nah, saudara, saya harus kasih tahu budaya Yahudi waktu itu beda banget sama budaya Korea. Ya, karena kalau budaya Korea ini luar biasa perlakuan mereka sama bayi. Ini kita nih saksi, saudara, yang itu Haraboji Harmoni, saudara, itu orang-orang yang kuat, respect banget sama bayi, saudara ya. Begitu melihat ada bayi, saudara, ada anak-anak, itu pas angkatan. Itu kakek-kakek, saya nggak pernah lihat kakek-kakek. Ya, nenek-nenek begini, saudara, di Korea, itu baby, waduh, itu, ya, bukain pintu anak muda sampai yang segala jenis usia. Kalau melihat ada baby nih, anak muda nih, saudara, langsung bukain pintu. Anak muda, jadi saya lihat, Korea, mulai orang muda sampai yang paling lanjut usia, mereka respect sama baby. Jadi ini nggak cocok sama yang Yesus lagi, karena latar belakang budaya Yahudi pada waktu itu, ya, yang disebut anak kecil itu menurut orang Yahudi pada waktu itu adalah anggota atau kelompok masyarakat yang hina, yang nggak berharga, yang nggak perlu dihormati sama sekali. Sekali lagi, itu konteks pada zaman itu, bukan pada zaman sekarang. Baik, ketika Yesus ambil anak kecil, itu orang semua shock. Kenapa mereka orang-orang Yahudi itu pada shock? Karena waktu itu anak kecil itu nggak berharga, anak kecil itu nggak bernilai, nggak ada bangganya kalau kita melayani anak kecil. Itu orang Yahudi melihat anak kecil waktu itu tuh sebelah mata, saudara. Saudara nggak akan dapat kebanggaan apa-apa kalau melayani anak kecil. Bahkan kalau anak kecil memuji saudara, "Om, makasih ya Om untuk pelayanannya," nggak ada yang bangga. Orang Yahudi nggak, "Oh iya deh, aduh aku gimana gitu dipuji." Enggak. Jadi kalau ada anak kecil, "Om, makasih bapaknya," mereka kan nggak ada kepuasan, nggak ada kebanggaan, karena mereka menganggap nggak layak, ini golongan hina, golongan yang aduh ampun, ya, remeh-temeh. Ya, ini nggak penting banget sih melayani anak kecil, gitu ya. Nggak bakal di-shoot, saudara, kalau zaman itu nggak ada video juga. Tapi nggak bakal mereka nge-shoot kalau bisa lagi melayani anak kecil. Beda kalau melayani orang kaya. Tolong. Video media sosial, iya, ini aku lagi melayani orang kaya, aku lagi melayani artis, aku melayani orang terkenal, itu langsung pinginnya di-shoot. Tapi kalau melayani anak kecil, nggak ada yang mau di-shoot, nggak ada yang mau upload. Gak bakal ada yang upload nih kalau saya tarik ke masa kini ya. Gak ada yang mau upload, malu, gak ada bangganya. Pujian anak kecil juga gak ada bikin mereka jadi puas diri atau enggak. Halo? Iya, dan asik ya, Yesus justru angkat anak kecil. Dan orang Yahudi itu langsung shock, pikir, aduh Yesus, apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu melayani orang-orang yang dianggap tidak layak, yang dianggap tidak berharga, tidak bernilai, dijauhin orang, kamu melayani aku, kamu menyambut aku, dan kamu sedang memuliakan Bapakku yang di surga. Wow, saudara, sekali lagi, kalau kita melayani orang kaya, kita melayani orang terkenal, aduh, nggak usah jadi orang Kristen. Semua orang juga senang, bangga, puas kalau bisa melayani orang kaya, orang terkenal, pejabat. Wow, kita akan upload, saudara. Ya, kita akan upload, itu sebuah kebanggaan ya. Termasuk saya akan bangga kalau ada orang-orang terhormat gitu ya. Saya bisa barengan gitu sama orang itu. Wih, pasti saya juga akan bangga. Tapi itu nggak dilihat sama Tuhan. Tuhan nggak menilai pelayanan itu, karena semua orang juga bisa. Tapi ketika kita melayani orang yang dijauhin manusia, dijauhin oleh orang-orang semua nggak mau dekat sama dia, yang orang-orang semua menjauh sama dia, dan saudara datangin orang itu dan saudara layani orang itu, disitulah mata Tuhan melihat engkau bukan sekedar melayani orang itu,
tapi engkau sedang menyambut siapa? Yesus. Wow, ini pelajaran yang berharga juga saudara ya buat saya. Jadi evaluasi juga, saya selama ini melayani orang-orang yang layak dilayani, atau saya sudah masuk dalam pelayanan Yesus, termasuk orang-orang yang tidak layak dilayani. Atau mungkin kita nggak suka, orang kita nggak suka, tapi kita melayani, kita mengasihi. Karena Yesus memang mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang nggak cocok sama kita. Kalau iya kan? Kalau dari yang lain. Kalau kita melayani orang yang cocok sama kita, kalau kita mengasihi orang yang cocok sama kita, ya semua orang juga bisa. Ya. Tapi ketika kita mau mengasihi dan melayani orang yang nggak cocok sama kita, nggak cocok, tapi kita mau tetap mengasihi dan melayani, itu saudara sedang menyambut Yesus. Luar biasa. Ya, saudara. Saudara, memang Tuhan nggak ajarin kita untuk menyukai semua orang ya. Kalau cocok kita suka, nggak apa-apa. Saudara nggak suka sama orang nggak apa-apa. Tapi tetap Tuhan ajarin untuk mengasihi orang itu. Nggak suka, tapi tetap mengasihi. Karena itu firman Tuhan. Tuhan Yesus juga sebenarnya nggak cocok sama kita. Kalau saudara mau tanya Yesus suruh terbuka, kan keterbukaan awal dari pemulihan ya. Kalau saudara mau wawancara Yesus, saudara tanya deh sama Yesus. Tuhan Yesus, tolong jauh dari lubuk hatimu yang paling dalam. Engkau cocok nggak sih sama saya? Engkau sebenarnya cocok nggak sih? Suka nggak sih sama saya? Saudara, Tuhan Yesus, kalau dia boleh jujur, dia nggak cocok karena dia kudus, dia suci, kita najis, kotor. Dia hidupnya benar, kita hidupnya berdusta dan banyak lah. Kita tuh sebenarnya nggak cocok sama dia, nggak layak. Tapi dia tetap mengasihi kita, dia mati buat kita. Orang-orang yang nggak cocok sifatnya sama dia, tapi dia mati buat kita. Halo, betul nggak? Benar. Kita ini banyak nggak cocoknya sebenarnya sama Yesus. Yesus itu kudus, murni, suci, benar, adil. Kita kan nggak begitu-begitu banget. Ya, kita suka begini-begini. Ya, kan? Nggak benar-benar banget, nggak suci-suci banget, nggak murni-murni banget. Ya, kita kan suka goyang-goyang gini, saudara. Tapi kok Tuhan Yesus tetap sayang sama kita? Dia tetap mati buat kita. Halo? Ya. Ini semua pelajaran yang sangat luar biasa, saudara. Saya akan segera akhiri, saudara ya. The ultimate purpose is God's glory. Tadi kalau sudah baca, dia bukan hanya menyambut aku, tapi dia menyambut dia yang mengutus aku. Ya, jadi ayat terakhir saya undang pelayan maju ke depan. Brian pertama kali melayani, saudara, keyboard ya, boleh kasih dengan saya. Tim worship kita liburan semua di Indonesia ya. Ya, hari ini kalau sudah banyak kursi kosong ya, banyak yang pulang saudara ke Indonesia karena biasanya kami juga kalau musim panas pulang. Tapi kami stay di musim panas ini saudara. Dan bersyukur ternyata nggak semua pulang ya. Saya bersyukur, tapi saya bersyukur sekali semua pulang, tapi Tuhan tetap ada aja. Ada aja orang yang available ya, ada aja orang-orang yang ready, ada aja orang-orang yang tersedia untuk Tuhan memakai. Sekali lagi pelayanan artinya Tuhan berkarya melalui diri kita ya. Brian, Sarah, ya available di tengah jauh saudara, 2,5 jam di Pyeongtaek ya, kerjanya di Pyeongtaek jauh saudara ya. Tapi dia komitmen dengan pool, dia Prabu ikut pool, dia komitmen ikut menara doa di rumah misi. Orang kita onsite rumah doa, menara doa, dia datang ke rumah misi dua. Wow, saudara, orang-orang yang komitmen saudara ya. Saya bersyukur dan saya percaya ayat inilah yang menghidupi kita semua sampai hari ini terus mau melayani. Apa itu? Glory of God. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, sudah kuliah, sudah kerja, sudah berumah tangga, berkeluarga, menikah, dan lain sebagainya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin, saudara. Kita sedang terus belajar ya. Saya ngomong begini juga bukan berarti saya udah 100% hidup dalam kemuliaan Tuhan. Enggak juga. Kadang-kadang masih suka ada dagingnya itu, hawa nafsu diri, nggak mau nurut, nggak mau taat. Tapi saya tahu hati Tuhan itu sudah begitu limpah dalam hidup saya, sehingga Dia memberikan saya anugerah. Pelayanan itu anugerah.
Pelayanan itu kesempatan. Ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya. Sedangkan pelayanan itu sebuah anugerah. Pelayanan itu sebuah kesempatan. Enggak semua orang dapat kepercayaan untuk melayani Sang Pencipta. Enggak semua orang pintar, orang lain, enggak semua dari mereka dapat kesempatan untuk bisa melayani Sang Pencipta. Kalau saudara bisa diberikan kesempatan, itu anugerah. Karena sebenarnya Tuhan nggak butuh orang. Tuhan itu kan maha ya, dia nggak butuh orang. Dia sebenarnya mau melakukan apa saja dia bisa. Kalau dia pakai kita, itu berarti dia memberi anugerah kepada kita. Makanya di BIC, salah satu nilai pelayanan di BIC, para pelayan tahu, pelayanan adalah sebuah kehormatan dan bukan beban. Ya, ketika kita tahu ministry ini adalah sebuah pelayanan, mengucap syukur, mencintai Tuhan, meresponi cinta Tuhan, memberi diri kepada Tuhan, kita akan lihat itu sebuah kehormatan, bukan beban. Kalau beban berarti kita menganggap akulah, aku, ya. Kalau nggak ada aku nggak jalan gereja ini. Kalau nggak ada aku bubar ini semua. Ya, no. Tuhan bisa pakai orang lain kalau sudah nggak mau. Iya, bisa dilewat. Ya, saya berdoa nggak ada yang dilewat sama Tuhan. Kita semua dilawat sama Tuhan. Amin. Mari makin berdiri, saudara. Saya mau ngajak kita nyanyi lagu dari City Harvest. Lagunya enak, saudara. Lagu bahasa Indonesianya saudara pasti udah tahu, Hati Seorang Hamba. Ya, tapi saya mau kita nyanyi lagu bahasa Inggris. Hari ini belajar 2 poin ya, untuk menjadi yang terbesar, menjadi pelayan, menjadi yang terakhir, dan menerima yang dianggap hina. Tuhan bicaralah kepada setiap kami supaya kami bisa menjangkau orang-orang yang selama ini belum terjangkau, Tuhan. Hari ini kami mau persembahkan hidup kami mau nyanyikan lagu ini sebagai lagu cinta buat Tuhan yang begitu mengasihi kami. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagunya sama-sama. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold your face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace.
Sama seperti Yesus melayani, aku juga mau melayani. Aku mau jadi anak. Aku mau jadi pelayan bagi semua. Bahkan menerima orang-orang yang dianggap gak layak untuk dilayani, orang-orang yang hina, yang gak bernilai, gak berharga, yang gak penting. Tapi aku mau. Yesus, kau pernah basuh kaki dari murid-muridmu. Sementara tidak ada satu pun dari murid yang membasuh kaki di momen itu. Tapi kau ambil kain itu, Tuhan. Kau duluan yang membasuh kaki murid-muridmu. Siapa kami, Tuhan? Kami gak peduli dengan rencana, tapi kamu tahu dengan rencanamu. Kami sibuk dengan ambisi pribadi kami. Di hari ini, Tuhan, terima kasih. Kau memperlihatkan cintamu yang begitu besar, Tuhan, dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami sebenarnya gak cocok, Tuhan. Bahkan sifat-sifat kami banyak gak cocok. Tapi Tuhan, Engkau tetap memberikan kami anugerah dan kesempatan lagi. Dan pintu itu terus masih terbuka sampai hari ini, Tuhan, karena kami masih hidup sampai hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini. Itu berarti hidup kami untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan Tuhan, karena suatu saat kami tahu kami akan berakhir dari dunia ini. Waktu itu akan berhenti, Tuhan. Waktu itu akan berhenti dalam hidup kami. Dan kami mau memastikan ketika waktu itu berhenti dari hidup kami, Tuhan, hidup kami sudah jadi berkat. Hidup kami sudah memenuhi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, manusia-manusia yang rapuh sekali, tapi kami tahu ada anugerah yang selalu menopang kerapuhan kami, sehingga kami bisa kembali menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini, Tuhan. Meteraikan firman ini, Tuhan, dalam hidup setiap kami, Tuhan, yang hari ini mendengar, supaya firman ini sungguh boleh kami hidupi sampai Kau datang kali yang kedua. Kau mendapati kami menjadi hamba yang baik dan setia, hamba yang bisa dipercaya, hamba yang bisa dipercaya. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Oh Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mengajak saudara mari berdoa, minta Tuhan bicaralah sama aku, Tuhan, bicaralah. Tuhan, bicaralah kebutuhan-kebutuhan apa di keluargaku, di kampusku, di tempat kerjaku, di gereja ini, di DIC, dimanapun aku ditempatkan. Tuhan, bicaralah Tuhan, karena itu katakan aku lagi, tapi tentang Yesus yang hidup di dalamku. Berdoa, saudara minta Tuhan bicara hari ini, bicara. Jangan pulang sebelum saudara ambil keputusan. Ambil keputusan, layani Dia, saudara, di waktu ini, saudara, layani Dia. Layani Tuhan, layani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. My Jesus, my Lord, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me, serving You for all eternity. My eyes set on You, in this race that I run. No longer my way, let Your will be done. Many a servant my heart's ever true, clinging to the cross, I follow You, I follow You. Terima kasih untuk ibadah di hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh menaikkan doa pujian penyembah, memberikan persembahan merenungkan firman, berdoa syafaat, biarlah semua ini berkenan di hati-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami rindu menerima berkat dari Tuhan.
Mari buka hati saudara, menghadapkan kedua belah tangan dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, pergilah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dijadikan semua bangsa murid Yesus mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua yang melayani Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.